Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali. Kita akan membaca satu ayat di dalam firman Allah yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Berbunyinya demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, apa yang sudah terjadi kepada bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir? Mereka bersungut-sungut kepada Musa, juga kepada Tuhan Allah. Saudaraku di dalam Yesus, saya mau katakan, apakah belum cukup pertolongan Allah kepada bangsa Israel pada saat itu? Waktu siang dengan tiang awan, waktu malam dengan tiang api. Saat mereka lapar diberi makan mana oleh Tuhan. Saat mereka haus diberi air untuk minum. Tetapi masih mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara, ayat ini menjadi satu pelajaran buat kita sebagai pengikut Tuhan. Ayat yang kita baca, firman dari Allah kepada Paulus untuk jemaat di Korintus saat itu. Juga firman itu untuk kita semua. Ada beberapa hal yang firman mintakan kepada kita, antara lain ayat yang ke-7 dia berkata, jangan menyembah berhala. Ayat yang ke-8 dia berkata, jangan melakukan percabulan. Dan ayat yang ke-9 dia berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan ayat yang ke-10, jangan bersungut-sungut. Untuk mentaati firman ini, kita harus ada di dalam Yesus. Saudara-saudara, seringkali kita seperti Israel yang dulu, tidak siap menghadapi padang gurun kehidupan ini. Kita berjalan tanpa arah dan tujuan. Kita haus. Kita berpikir ada air untuk diminum. Dan kita pikir itu akan menyegarkan kita. Setelah kita mencicipi air itu, ternyata pahit rasanya. Ingat, saat itu bangsa Israel bersungut kembali. Mereka kecewa, mereka marah kepada Musa, kepada orang yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ini satu gambaran untuk kita, saudara-saudara. Beginilah perjalanan kekristenan kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memimpin kita ke tempat tujuannya, yaitu sorga. Saudara-saudara, apapun yang kita temukan dalam perjalanan hidup kita, jika itu dari Tuhan, kita tidak perlu takut, karena akan ada pertolongan dari Tuhan sendiri. Yang terjadi bagi Israel di Mara, bahwa mereka minum air yang pahit dan bersungut. Ternyata di balik kepahitan ada berkat. Saudara tahu apakah berkat itu? Di dalam kitab Keluaran, setelah bangsa Israel melewati Mara,
Tuhan siapkan 12 mata air. Mereka minum sepuas-puasnya. Dan 17 pohon kurma, mereka makan buah kurma dengan sepuas-puasnya. Luar biasa Tuhan kita, bukan? Sebab itu saudara, percayalah, bahkan ada kebaikan Tuhan di balik kepahitan hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang kekal, yaitu Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman. Kami sadari seringkali kami mengeluh, kecewa, marah. Kami berdosa Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu kami diberikan jalan untuk melangkah keluar kepada kemenangan. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, agar Tuhan memberikan hikmat dan jalan keluar atas segala persoalan yang sedang terjadi. Kami berdoa, kami putuskan mata rantai virus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar negara kami pulih. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.